Memanah dan berkuda adalah dua jenis olahraga yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Lantas bagaimana jadinya jika memanah dan berkuda digabungkan? Hasilnya adalah panahan berkuda. Dan percaya atau tidak, Indonesia adalah salah satu negara yang memegang gelar juara di level internasional untuk cabang olahraga tersebut. Adalah Arsa Wening Arrosyad dan Arum Nazul Sobah yang berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia dalam gelaran Second Circular Horseback Archery Cup 2021 di Ankara, Turki. Arsa dan Arum menyabet gelar juara 1 untuk kategori junior dan dewasa di usia yang masih sangat belia. Arsa tercatat masih berusia 14 tahun, sedangkan Arum baru berusia 13 tahun. Kakak beradik kelahiran Depok, Jawa Barat tersebut sudah mulai belajar memanah sejak usia 8 tahun. Teknik memanah diturunkan dari ayahanda mereka, Sunaryo Adiatmoko. Berkat bimbingan sang ayah, keduanya kini diakui sebagai atlet panahan berkuda peringkat teratas nasional berdasarkan ketentuan dari World Horseback Archery Federation. Artinya, Arsya dan Arum berhak mengikuti kejuaraan-kejuaraan panahan berkuda di level internasional mewakili Indonesia. Masya Allah, di Ngopi kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Bener-bener memotivasi banget, seperti tadi udah video kita lihat juga ya. Anak-anak muda yang berprestasi, mudah-mudahan kebawa juga sama kita semua nih ya kan. Selamat pagi semuanya, selamat pagi buat Arsya dan juga Arum. Halo, ini udah sahur? Udah ya kan, tetap puasa walaupun berolahraga ya. Luar biasa banget tadi kalau ngeliat tadi video barusan Pak Ustadz. Masih muda, umur berapa kalau boleh tahu Arum sama saya sendiri umur Arsya? 15 tahun. 15 tahun Arsya, Arumnya? Kalau saya 13 tahun. 13 tahun sudah berprestasi luar biasa, bahkan di kancah internasional lah Pak Ustadz. Itulah pemuda. Ini pertama kali kamu siapa yang mengenalkan sih sebenarnya? Jadi pertama kali yang saya memanah sejak kelas 4 SD. Oke. Kelas 4 SD, baru mulai berkuda sekitar 3 tahun yang lalu. Memanah dulu, baru berkuda. berkuda. Habis itu baru kolaborasi. Berarti yang mengenalkan pertama siapa? Yang mengenalkan mana orang tua saya. Di tempat pelatihan apa memang milik sendiri? Ya, Ada dilatih. Dilatih? oh dilatih. Kalau Arum sendiri pertama kali ngikutin sama kakaknya, Arsya, atau emang pengen sendiri atau sama orang tua dikenalkan? Karena pas orang tua mengenal kepanahan ke abang saya, itu otomatis saya juga ikut apa yang dilakukan oleh abang saya kan. Memanah dulu? Iya, memanah dulu. Memanah dulu. Ini Pak Ustadz, olahraga yang katanya Sunnah Sunnah Rasul nih, Rasul. kedua-duanya memanah dan juga berkuda, sama berenang kalau nggak salah. Iya, Pak sama Ustadz. berenang. Ini. Pertama itu olahraga yang komplit. Karena berkuda itu olahraga fisik Ya, yang betul. diperlukan, dan Rasulullah itu, mohon maaf, tidak hanya Arsa sama Arum. Rasulullah itu berkudanya, lombanya juga dengan istrinya. Nah, dengan Aisyah radhiyallahu anha itu balapan berkuda. Bayangkan seorang wanita berkuda. Loh, kalau belum pernah berkuda nanti nggak bisa merasakan. Saya pernah berkuda itu sehari itu pijitnya 3 minggu nggak selesai. Karena Pegel. iya Iya benar, semuanya gerak Pak Ustadz ya, iya. semuanya Dan ototnya kerja. kan menunggang kuda itu lain dengan menunggang unta dan yang lain. Iya. Dia diserah, kalau berkuda kan berdiri ya, artinya tumpuannya ke kaki. Memanah itu bicara tentang emosional. Kok Ya, emosional, artinya Pak Ustadz? iya, orang kalau sudah emosi sedang dalam psikisnya yang enggak ini pasti akan lepas-lepas. Dia nggak akan tepat sasaran. Maka perlu konsentrasi, perlu fokus, dan hidup juga harus fokus. Rata-rata orang gagal itu karena nggak fokus dalam hidupnya. Iya. Itu benar nggak Arsya sama Arum? Kalau orang lagi emosi, Arum sama Arsya lagi emosi, memanah tuh pasti nggak bener aja. Iya, benar. Emang benar-benar harus tenang gitu, mengontrol emosi, fokus. Sama kayak puasa dong berarti Pak Ustadz. Iya, puasa itu kan menahan nafsu. Inti dari puasa itu imsak. Imsak itu menahan diri. Nah, padahal boleh dimakan, tapi pas puasa tunggu dulu sampai maghrib. Boleh suami istri bergaul, tapi nunggu dulu sampai maghrib. Jadi menahan diri. Oke, Itu bagus olah juga. batin luar biasa. Iya. Tapi ini tradisional ya? Iya. Tradisional. Nggak ada alat-alat tambahan. Iya. Oke. Bedanya apa? Bedanya Ini apa? Ini namanya apa? Yang ini? ini namanya busur. Busur. Terus penggunaannya tapi sama aja. Caranya, sistem Beda. kerjanya. Cara nariknya beda. Kita Cara pakai nama nariknya tekniknya beda. tamdro, pakai jempol. Oh. Pakai jempol. Kalau nggak salah yang biasa itu pakai ini dua ini nih. Kalau sekarang
Kalau ini pakai jempol ya. Yang paling susah dalam memanah tuh apa sih, Arsya? Menahan diri. Oh, menahan diri tadi, Pak Ustadz, gitu. Dan prestasinya itu sekarang udah nggak main-main, sampai internasional. Ini saya pegang salah satu pialanya, Performance Atli Okçuluk Akademisi Kusatma Sistem, ini bahasa Turki nih kalau nggak salah nih. Juara berapa nih? Ini alhamdulillah udah dapat juara 1. Juara 1. Pialanya siapa nih? Pialanya Arsya apa Arum? piala saya. Arsya. Juara ini 1. kalau yang ini Istanbul Kupasi 2021. Itu siapa? Punya saya. Juara berapa tuh, Arum? Juara 1 Juara satu, kategori putri dewasa. Oh, ada kategorinya juga. Ada kategori. Putri dewasa, kamu kan masih kecil. Nah, kecil Iya. aja sudah bisa memenangkan dewasa, apalagi nanti dewasa. Nah, pasti menangkan yang kecil lah. Iya. Aduh, hebat banget, luar biasa ya. Ini di Turki. Iya. Ininya. Itu di Istanbul. Istanbul. Oke. Kalau yang itu yang Ini di Ankara. oh ini Istanbul, ini Yang Ankara. ibu kota Oke, Turki. peminatnya gimana? Kalau nggak salah, olahraga berkuda memanah ini itu nggak ada tuh kayak semacam di Asian Games, SEA Games, Olimpiade gitu ya. Peminatnya tapi gimana dari negara-negara lain? Atau mungkin negara Indonesia dulu deh gimana? Negara Indonesia bisa dibilang termasuk telat dalam memanah seperti ini. Telat? Telat. Anak mananya. Oh gitu, sayang banget ya, harusnya saudara-saudara kita, teman-teman kita, anak-anak kita nih mungkin ya, boleh dikenalin sama olahraga yang masih mungkin kompetisinya nggak terlalu ketat gitu. Ini ya. juga Bisa beda jadi dengan yang peluang. ini. Beda dengan yang mudah itu. Terus ininya apa? Tumpuannya masuk di lubang apa enggak? Enggak, kita taruh di atas tangan sini. Di sini. Gimana? Di sini. Kita taruh di Oh, sini. di- Salah Pak Ustadz, salah. Coba. Salah, Pak Ustadz. Arahkan ke Fauzi, arahkan ke Pak Ustadz salah Pak Ustadz. Iya. Kalau Pak Ustadz tadi nanya tumpuannya apa, tumpuannya tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Kita Allah. ngirim kopi dulu. Yuk. Banyak yang bilang kalau memanah itu tidak termasuk olahraga. Katanya nggak capek. Bener nggak tuh? Enggak, Arsya. manah itu capek. Karena habis manah, misalnya manah 75 meter. Manah kan? Manah selesai, ngambil anak panah yang capek. Kita jadi bolak-balik Jadi bolak-balik. jalan 70 meter gitu. Karena kita juga manah narik kadang beda kalau buat manah biasa, Iya. manah di atas tanah, Iya. sama manah di atas kuda. Biasanya di atas kuda lentingannya itu kita cari yang lebih ringan, biar nggak terlalu berat. Biasanya tapi kalau di atas tanah bisa kita pakai berat. Misalnya ini buat di atas kuda, Iya. 25 lbs. Biasanya saya kalau yang biasa pakai 25 lbs? Pound. Ya. Oh, dan olahraganya juga ngambil bekas busur panah, ambil lagi, balik lagi. Itu juga lumayan bolak-balik. olahraga. Iya. Sama berkuda lebih susah mana? Memanah aja udah sulit. Kalian memanah sambil berkuda. Ayo, gimana Rum? Kalau memanah sih mungkin memang susah. Tapi kalau saya lebih suka pandang berkuda daripada memanah. Oh, kebalikannya. Iya, karena kalau memanah itu saya tuh kalau bidik tuh kalau di atas tanah itu nggak tahu kenapa selalu melenceng. Oh, tapi bisa juara 1. Tapi kalau misal di atas kuda nggak tahu tiba-tiba maksudnya kayak insting tuh kayak dapat banget kalau misal di atas kuda gitu. Jadi ada dilombakan di atas tanah tanpa berkuda ada juga. Ada. Ada. Nih Pak Ustadz berolahraga saat puasa. Gimana nih masih Nggak ada masalah. oke atau aduh jangan dulu deh, fokus dulu deh puasanya, ntar puasanya batal. Gimana Pak Ustadz nih? Semua olahraga bisa dilakukan, cuman nanti porsinya dan timingnya. Oke. Nah, jangan tengah-tengah duhur gitu untuk olahraga ya nanti terlalu. Misalnya dekat dengan berbuka puasa dan timingnya tentu beda. Oke, Gitu. oke. Kalau mau mengikuti jejaknya Arsa sama Arum, belajarnya memanahnya dulu atau berkudanya dulu yang lebih paling Memanahnya penting? dulu. Memanah dulu. Manahnya dulu. Oh, manahnya dulu habis itu berkudanya gitu. Pokoknya tuh kita kalau misal manah ini harus pakai insting. Jadi kita tuh udah kayak ngukur dari kejauhan itu kayak misal oh nanti agak ke kiri dikit, oh nanti agak naik dikit gitu. Jadi kita tuh udah ada tata letak kayak gitu loh. Jadi Ada perhitungannya sendiri ya. Biasanya Iya. berjarak berapa? Ada jarak itu Biasanya buat anak yang di bawah, junior. yang junior, junior, biasanya 40 sama 20 meter. 40, Buat manah biasa. 20 meter. Terus buat wanita dewasa biasanya 70, 70 meter. 50 meter. Buat laki-laki dewasa biasanya 90 sama 70 meter.
Iya, iya, iya. 90 meter. Lumayan, Nyampe Pak Ustadz. ya? 90 meter ya? Ya itu Jadi makanya. itu juga perlu Latihan. power yang ini dong. Sama ini apa? Mungkin apa elevasi, jadi misalnya narik segini Ah. di 70 meter belum nyampe, ntar naikin dikit, belum nyampe naikin lagi, ntar kalau udah nyampe ya berarti di sini. pakai elevasi. Ada kotretannya, jadi sambil Oh, jadi berkuda memanah ada kotretan Pak Ustadz tuh, atau kalkulator, hitung-hitungan gitu. Enggak sampai gitu, insting namanya juga insting. Dilihat lambungannya gitu, enggak pernah mana sih kayak aku. Bisa. Ya, memang bagus banget ya. Artinya ini kan bicara bukan sekedar mata. Artinya iya, kalau benar. lihat mata tapi kan juga harus melihat bagaimana arahnya kan tidak mesti lurus gini ya. Iya. Apa? Bisa melenting Bisa gitu ya. kalau ada angin besar biasanya. Oh gimana. iya. Oh, juga sepanjang ya. Iya, iya, luar biasa. Oke, belajar kuda juga kan repot. Ini kudanya punya sendiri atau gimana? Kuda kan seperti kita ketahui ya, mahalnya luar biasa Pak Ozi. Maintenance juga mahal. Maintenance-nya luar biasa, nggak main-main. Gimana kalau Arsya sama Arum punya kuda sendiri atau belum? Atau Punya masih kuda nyicil, sendiri. kredit apa gimana? Punya kuda sendiri. Alhamdulillah kita udah punya kuda Langsung 5. Allahu Akbar. 2 masih anakan. Dua masih Itu anak- kalian anak beternak atau beli gimana? Enggak sih, beli aja. Maksudnya kan Buat apalagi kan latihan, kita karena- peminat panan berkuda gini kan. Jadi kita harus ada kuda sendiri gitu. Nggak mungkin kuda minjem punya orang gitu. Itu perlu di treatment juga. Artinya Perlu. Jadi kayak kuda juga ada istilahnya latihannya sendiri. Jadi Ah. kadang kuda tuh pertama kali ngeliat busur suka panik. Jadi dia suka lari nggak karuan. Ntar dibiasain. Kalau belum terbiasa. Iya. Apa yang kalian lakukan untuk mendekatkan diri atau berkenalan dengan kuda itu? Pernah ngajak ngomong kuda nggak? Kalau saya suka, mungkin memang suka hewan gitu ya. Jadi kayak kadang coba suka- contohin nih, jadi kuda. jadi kuda jadi. Gimana tuh? Tapi serius, kuda kan Iya. harus dipegang, dielus. Iya. Elusnya kan nggak boleh di belakang. Iya, Iya. nggak boleh. Iya, aku tahu itu. Ya, kalau dielus belakang dia akan Nyepak. iya. Apa? Jadi harus Ngomong apa Arum biasanya? Ya kadang kayak misal, hai, maksudnya kayak perkenalan gitu. dengan sentuhan ya. Emang Iya, dia iya. ngerti Arum? Nggak tahu. Tapi manjur nggak? Efektif Manjur, nggak? manjur. Arum nih kalau kuda lagi lepas, kadang kuda suka ngikutin Arum. Ngikutin Arum. Arum jalan ke sini ntar ngikut. Arum jalan ke sini ntar ngikut. Ntar ke gitu sini ya? dia ngikut. Iya. Apa dia tahu baunya ini belum mandi atau apa? Nggak gitu. Ya, enggak sampai Aroma tubuh. Pak Iya, Ustadz, bukan iya. aroma belum mandi. itu yang disebut dengan Gimana? chemistry maksudnya. Oke, oh kenalannya gitu ya? Enggak, kan sering ya orang itu berkuda untuk berkenalan untuk dipegang apa? Lehernya. Iya, ada leher yang di loh, saya nggak ada kudanya sih ini. Maksudnya Iya, iya, dia- iya, di- bagian lurus dari gitu, itu untuk diajak membuat ngomong. bahwa ada ikatan dengan dia. Iya, Karena dulu ketika kita berlatih berkuda juga suruh bersentuhan dulu dengan kudanya itu sebelum nggak langsung naik gitu aja. Iya, iya, iya. Nah, kalau saya beda cara PDKT-nya. Gini kalau saya. Hai, Ya. nama kamu siapa? Ingat-ingat Ya, ada. ya. Halo Gina. Ya, enggak, Gina. bercanda. Ngopi dulu. Silakan, maaf ya, Mbak. Ngopi dulu, bentar lagi imsak. Yuk. Silakan. Saya dengar di pesantren juga. Iya. Jadi santri tapi berprestasi. Bahwa ternyata Arsya sama Arum ini. Iya, artinya santri itu tidak melulu hanya kayak tunnel vision, hanya di kacamata kuda Iya, yang iya. nggak lihat apa-apa kecuali kitab kuning saja enggak. Koridornya nggak sekaku itu ya, Iya. Pak Ustadz ya. Jadi ternyata dari situ bisa membawa nama bangsa ke Turki, membawa nama bangsa. Jadi santri jangan dibilang kalau dulu stigmanya kalau orang sudah di pesantren seolah nanti sakit kulit segala macam kotor, jorok segala macam. Sekarang enggak lagi. Bahwa prestasi ada dalam pesantren, prestasi ada di sekolah, prestasi ada dimanapun. Yang penting adalah bagaimana orang tua itu punya 3 kewajiban kata Umar bin Khattab. Pertama harus menjadi pribadi yang mempersona. Nah, jadi bagaimana bapak yang bisa dicontoh. Iya, Nggak panutan. mungkin anak-anak bisa berkuda ini kalau bapaknya sendiri tidak minat terhadap olahraga kuda. Bapaknya Berkuda juga nggak? Artinya senang dengan kuda, mendidik itu. Ya oke.
Memanah mungkin? Ayah dulu sempat mana? Oh, Nah, ayah sama itu artinya palingnya ada support. kan, Iya, gitu dari ya. situ udah gitu mereka mengembangkan sendiri. Betul. Gitu. Jadi jangan anak dikasih TikTok melulu nggak apa. Ya, Kenapa ngeliatnya ke saya, Pak Ustadz? ada, soalnya saya lihat. Ya, ini ya. Yang kedua, dia harus mendapatkan tarbiyah, pendidikan. Iya, Nah, iya. pendidikan tentu ada dua, pendidikan agama dan budaya. Kenapa budaya dan agama? Karena agama dengan budaya harus sinkron. Budaya harus diatur agama. Tidak semua budaya dibolehkan. Kalau melanggar agama ya harus diberantas. Tapi kalau selaras ya didukung. Nah, misalnya orang Arab itu menghormati orang itu kan, menghormati orang tua itu agama. Tapi cara menghormatinya beda sih. Kamu nanti kalau di Arab pegang jenggot. Ya saya kefalak gitu. Gimana kabarnya? Tapi jangan dilakukan di Bogor, jangan dilakukan di Jakarta, di Jogja. Nah, yang ketiga, dia bukan sekedar itu, dan beri nama yang baik. Nama itu idealisme. Jadi bagaimana memberi nama yang baik, memberi pendidikan yang baik, dan seorang tua harus menjadi contoh yang baik. Nah, ini kalau mama sama papa itu seberapa supportnya sama Arum sama Arsya? Besar sih. Support banget. Selain membelikan kuda ya. Support banget. Kadang kalau saya suka nggak mood, emosi saya lagi nggak stabil, biasanya dimarahin sama ayah saya. Nah itu gara-gara dimarahin, balik lagi emosinya, balik. Iya. Ya kadang ayah tuh suka ngomong, udah kalau emosi udah nggak usah mana, taruh busur ya, pulang. Iya gitu. Ya. Ditegaskan. Pernah cedera nggak? Saya baru jatuh itu sekitar nggak lebih dari 5 kali, tapi sempet tangan kaget tegang seminggu tuh nggak. Jatuh pernah 5 kali, tapi yang paling parah tangan. Tangan tuh sempet tegang seminggu ininya, uratnya. Jadi nggak bisa gerak, benar nggak bisa gerak. Seminggu? Nah, itu paling parah. Setelah itu alhamdulillah nggak pernah jatuh lagi. Oke Arum, kalau Arum paling parah? Kalau saya ini, kalau dulu-dulu tuh jatuh tuh sering. Oh, pas iya, lagi karena- belajar kuda. Oke. Tapi yang paling parah itu pas lagi pertandingan di Sumatera Barat. Itu tuh kudanya lompat keluar trek. Pas itu saya yang jatuh. Nah tiba-tiba tuh di bawah, nggak taunya di bawahnya tuh ada kayu. Nah saya nindin kayu gitu. Tapi untuk mengarahkan itu apa yang diperlukan? Kalau kuda itu gimana? Kalau biasa kan ada ditarik, dilempar. Kita kalau naik kuda yang biasa itu, apalagi yang rental itu kan dipegangin sama yang punya. Itu pakai tarik apa pakai kaki apa apa? Jadi kalau udah ini masuk ya. trek, terus udah kita lepas kuda, kita fokus sama mana? Kuda biarin lari, udah. Kalau kuda mau lari kemana kita tutup. Oh gitu. Terus kecepatan ini ngendalikannya gimana? Pakai kuda, pakai kaki. Pakai kaki. Oh. Pakai kaki. Di apain? Di namanya di kontak kayak disentuh perutnya. Diketuk. Diketuk perutnya. Diketuk. Diketuk. Diketuk dan Ntar- mengeluarkan suara gitu. Nanti dia lari. Karena belum ada teknologi bel untuk kuda Pak Ustadz, jadi masih diketuk. Gimana Pak Ustadz, gimana? Nggak gitu, tadi baru dicontohin, nggak gitu. Iya, kalau sama karena kudanya beda. Tapi luar biasa. Maksud saya itu diperlukan kondisi emosionalnya, ngontrol emosi, Iya. ngontrol bagaimana kapan ngelepasnya kan ada timing yang pas lah. Iya, Artinya benar. perlu tempat yang pas, waktu yang pas. Kuda pas loncat atau pas itu, belum lagi mikir tentang bagaimana juga fisik. Jadi olahraga yang cukup sempurna lah, komplit banget di dalam. Masya Allah. kuda Pak itu. Ustadz, apa nih kira-kira ilmu yang bisa kita petik dari cerita dan juga prestasi yang begitu memotivasi dari Arsya dan juga Arum? Pentingnya mendidik anak ya. Karena tidak mungkin anak-anak kita berprestasi kalau tidak menjadi orang tua yang berprestasi. Artinya jangan berpikir anak kita soleh dan solihah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solihah. Maka saya melihat dari ini pembelajarannya adalah orang tua tugasnya bukan menyuruh tetapi mengajak. Kuping apa tanduk? Ya kuping, dengar adzan nggak? Dengar. Anaknya suruh ke masjid, bapak ibunya nonton TV. Itu berarti nyuruh. Nah, ayo ke masjid sama-sama masjid, ayo belajar mana, orang tuanya juga itu. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran yang luar biasa, tetap terus berprestasi dan tetap menuntut ilmu, nanti ke sekolah lagi ya, dan tetap belajar ilmu-ilmu nafi, ilmu-ilmu dunia, ilmu akhirat, karena nanti akan jadi ibu bagi anak-anak. Jangan sampai ibunya lolak-lolok tulalit O2NO on. Asik. Ya, nanti biar anak-anaknya juga terdidik. Iya, siap. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Arsya dan juga Arum. Silakan dihabiskan sebentar lagi imsak. Selamat berpuasa. Jangan lupa, jangan bolong puasanya, tetap berolahraga ya. Silakan. Ya, ini keburu imsak.